Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Oke, kita baca dulu. Di sini dua lampu masing-masing 50 watt 120 volt dan 40 watt 120 volt. Jika kedua lampu tersebut dihubungkan secara seri pada tegangan 120 volt, maka jumlah daya kedua lampu adalah titik titik. Oke, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui itu watt, berarti itu daya P1. Di situ 50 watt. Kemudian ada tegangan satunya juga 120 volt. Kemudian daya lampu kedua adalah 40 watt. V2-nya 120 volt. Di mana dihubungkan dengan tegangan V 120 volt. Oke, yang ditanyakan adalah P total. Oke, dari situ kita kan punya rumus P sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita harus cari R-nya terlebih dahulu. Kalau mau cari R, berarti V kuadrat per P. Oke, kemudian langkah pertama kita mau cari R1, berarti V1 kuadrat per P1. 120 kuadrat per 50 ya. Sama dengan, oke, kita akan hitung terlebih dahulu. Yang pertama ini kita jabarkan aja, 120 kali 120, biar bisa dicoret. 120 dibagi 5 itu 24. Berarti 24 kita kalikan dengan 12, hasilnya adalah 288. Oke, 288 itu ohm. Kemudian kita juga cari hambatan R2-nya, V2 kuadrat per P2. V2 itu adalah 120 kali 120 dibagi P2-nya adalah 40. Coret-coret. 12 bagi 4, 3. 12 kali 3, 36, kasih 0. Satuannya ohm. Kemudian, karena dikatakan bahwa rangkaiannya itu disusun secara seri, bentuknya kan berarti seperti ini. Ini R1, ini R2. Maka R totalnya adalah R1 tambah R2. R1-nya berapa? 288. R2-nya berapa? 360. Maka kita hitung 288 ditambah 360 hasilnya 648 ohm. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah daya total. Oke, masuk ke rumus P sama dengan V kuadrat di langkah keempat. V kuadrat per R. V kuadratnya berarti pakai tegangan yang total ya, 120 kali 120. R-nya berarti pakai yang 648. Angkanya cukup jelek, nggak apa-apa. 120 kali 120 itu adalah 14.400 bagi 648. Maka nanti dapat 22,2. Satuannya adalah watt. Selanjutnya untuk nomor 14, tadi yang nomor 13 ya. Ini kita kasih nomor dulu, nomor 13. Ini sekarang 14. Oke, diketahui 4 buah resistor dirangkai secara paralel. Apabila setiap resistor memiliki besar R1 sebesar 7 ohm, R2 sekian, R4 sekian. Tentukan hambatan penggantinya. Oke, tadi kan dikatakan kalau rangkaiannya secara paralel. Oke. Seperti ini, berarti secara paralel, lalu di sini ada R1, R2, R3, R4. Kemudian disuruh menentukan hambatan pengganti. Oke, karena ini paralel, maka 1/R
paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4. Lalu dimasukkan R1-nya 7, R2-nya juga sama, R3 sama R4-nya 8. Ini berarti 2/7 tambah 2/8. 2/8 bisa kita perkecil jadi 1/4. Oke, berarti kita samakan dulu menjadi 28. 28 bagi 7, 4. 4 kali 2, 8. Ditambah 28 bagi 4, 7. 7 kali 1, 7. Berarti 15/28. Itu adalah 1/RP. Untuk mencari RP, maka kita balik 28 dibagi 15. 28 dibagi 15 itu adalah 1,867 ohm. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya soal nomor 15. Sebuah muatan Q itu adalah min 2 mikrokolom, berarti min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian menuju muatan 2 mikrokolom. Oke, kita simbolkan dengan Q besar. 2 mikrokolom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jika jarak perpindahan muatan adalah 7 cm, kita misalkan sebagai R jarak 7 cm atau 7 kali 10 pangkat min 2 meter, maka perubahan energi potensial yang ditanyakan adalah delta EP, perubahan energi potensial. Oke, kita punya rumus delta EP sama dengan K Q1 Q2 per R2 dikurangi K Q1 Q2 per R1. Oke, atau K Q1 Q2 per R2 min R1 itu sama aja delta R ya. Kita bisa pakai seperti itu. Ini kita kotakkan biar tahu rumusnya. Nah, setelah itu berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya ada 2, 10 pangkat min 6, lalu Q2-nya pakai yang sama ya, 2 kali 10 pangkat min 6, dibagi letak R-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 2. Kalau sudah, maka kita hitung, di situ ada 9 kali 4, berarti 36. 36 dibagi 7. Berarti 5,14. Baru kita 10 pangkat berapa? Ini 9 min 12 plus 2 ya, karena yang bawah naik ke atas. Maka 5,14 kali 10 pangkat 9 tambah 2, 11. 11 min 12 berarti min 1. Satuannya apa? Joule. Atau 0,514 Joule.